Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik baru MTS Raudhatun Nasiin tahun pelajaran 2001-2022. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Taufik Akbar MPD. Kalian bisa memanggil saya dengan julukan Mr. Akbar. Saya mengajar bahasa Inggris yang kebetulan saat ini juga menjabat sebagai pembina OSIS Masa Bakti 2001-2022. Apakah kalian sudah siap mengikuti materi Matkama 2021 MTS Raudhatun Nasiin? Mari kita ikuti penjelasan yang saya berikan. Ananda peserta didik baru MTS Raudhatun Nasiin tahun 2001-2022. Sekarang kita pembelajaran tentang OSIS. Pada kesempatan kali ini adalah tujuan pembelajaran adalah untuk mengenalkan dan memahami tentang organisasi intrasekolah atau OSIS di MTS Raudhatun Nasiin tahun pelajaran 2001-2022. Anda pasti tahu bahwasanya setiap sekolah memiliki organisasi yang membentuk karakter-karakter siswa menjadi mandiri, kreatif, dan berpikir kreatif. Oleh sebab itu, kita mengikuti materi pada hari ini dengan tujuan pembelajaran yaitu mengenalkan dan memahami apa yang disebut dengan OSIS pada Madrasah Tsanawiyah. Baiklah Ananda, peserta didik baru MTS Raudhatun Nasiin tahun pelajaran 2001-2022. Kali ini Matsama 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi intrasekolah atau disebut dengan OSIS. Latar belakang dari OSIS tersebut adalah salah satu penyebab terbentuknya OSIS di sekolah-sekolah tingkat SMP, MTS, MA, SMA, dan SMK adalah adanya kondisi organisasi siswa yang beraneka ragam bentuknya di sekolah, baik intern maupun ekstern. Organisasi di sekolah yang bersifat ekstern bisa mengarah kepada hal-hal yang bersifat politis, sehingga timbullah situasi yang tidak menguntungkan sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar. Akibatnya, dari situasi tersebut muncul kekhawatiran timbulnya loyalitas ganda. Di satu pihak harus melaksanakan peraturan yang dibuat oleh sekolah, di lain pihak harus tunduk kepada organisasi yang dikendalikan dari luar. Itulah sebabnya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pimpinan organisasi di Indonesia yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa. Mereka sepakat melakukan upaya merintis dan mendirikan organisasi siswa intrasekolah yang sah di sekolah masing-masing. Pengertian dari organisasi menurut dari wikipedia.org/wiki organization, organisasi adalah merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan tiga sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan, dan uang serta sarana dan prasarana dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Jadi yang disebut dengan OSIS itu termasuk adalah sebagai organisasi yang dimana di situ dikendalikan oleh siswa sendiri dan majelis perwakilan kelas.
Pengertian dari organisasi menurut berbagai para ahli. Satu, menurut Jihan Notcourts, organisasi adalah sebuah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota sehingga mereka berkontribusi secara efektif untuk beberapa tujuan yang lebih jelas. Tujuan dari organisasi adalah untuk mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai individu atau anggota kelompok yang bekerja di dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Laws Allen, organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan wewenang serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sedangkan yang tiga adalah menurut Cons and O'Donnell, organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas dengan ketentuan untuk koordinasi di antara mereka, baik secara vertikal maupun horizontal dalam struktur perusahaan. Organisasi menurut titik koordinasi di antara para pebisnis. Yang keempat adalah menurut Spriegel, organisasi memacu pada hubungan antara berbagai faktor yang ada dalam sebuah usaha tertentu. Dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, organisasi adalah hubungan struktural antara berbagai faktor dalam perusahaan. Sekarang adalah definisi OSIS. Apa sih definisi OSIS itu? Di dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226 garing C garing Kap garing 0 tahun 1992 disebutkan bahwa organisasi keistimewaan di sekolah adalah OSIS. OSIS adalah disebut dengan apa tadi? Organisasi siswa intrasekolah. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Masing-masing kata mempunyai pengertian. Yang pertama, organisasi. Secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksud sebagai satuan atau kelompok kerja sama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Dari kata siswa sekarang, siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi OSIS itu hanya ada satuan pendidik dasar dan menengah. Sedangkan untuk intra, apa yang disebut dengan intra? Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Berarti di dalam sekolah. Kalau kalian di sini adalah belajar di MTS Rawdatul Nasihin, maka ini disebut dengan intra, di dalam suatu satuan pendidikan yang saat ini kalian akan mengemban ilmu di situ. Sedangkan sekolah adalah satuan pendidikan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah atau madrasah sederajat. Di sini adalah termasuk wadahnya. Jadi OSIS itu organisasi yang mewadahi para siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan mutu dari siswa tersebut untuk meningkatkan kemajuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke anak-anak,
Untuk mencapai tujuan OSIS, yaitu setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan OSIS, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa, memahami menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dan mengambil keputusan yang tepat, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam bentuk konteks kemajuan budaya bangsa, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Selanjutnya, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Untuk tujuan OSIS yang selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Ini adalah beberapa tujuan OSIS yang sekiranya akan dilaksanakan mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS yang ada di dalam Madrasah Tsanawiyah Rawdatun Nashiyyin. Manfaat mengikuti OSIS, bagaimana manfaatnya? Kadang kita memiliki perasaan, oh saya mempunyai banyak kegiatan sehingga tidak bisa bergabung dengan OSIS. Oh saya malas karena kebanyakan kegiatan. Biasanya seperti itu anak-anak. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mempunyai jati diri atau keinginan yang kuat untuk berubah. Jadi untuk itu kalian yang ingin bergabung dengan OSIS atau anggota OSIS itu adalah manfaatnya adalah satu, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah menjadi wadah kreatif kegiatan yang positif, sehingga kegiatan-kegiatan itu dapat membentuk karakter siswa menjadi yang lebih baik, memiliki keadaan atau percaya diri yang lebih, ya. Yang ketiga adalah mengadakan berbagai kegiatan seru seperti kegiatan-kegiatan program kerja OSIS yang ada di dalam madrasah, seperti kegiatan-kegiatan perlombaan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sarana komunikasi antara siswa. Sarana komunikasi sehingga menjalin hubungan komunikasi antara siswa dan para guru. Biasanya lebih akrab dengan mengikuti OSIS. Mereka bisa bertukar pikiran, ya, memiliki atau menyampaikan ide-ide dan kritikan-kritikan yang membangun untuk kemajuan OSIS. Yang kelima adalah membanggakan berbagai keterampilan, ya. Yang keenam, melatih kemampuan berorganisasi, melatih tanggung jawab para siswa, dan wadah untuk mengumpulkan para siswa. Membuat kegiatan lebih terorganisir. Yang ke-10, mewadai ekstrakurikuler yang lain. Jadi OSIS ini bisa membantu untuk meningkatkan atau menjalankan beberapa ekstrakurikuler yang ada di dalam madrasah. Yang ke-11 adalah melatih manajemen waktu para siswa. Yang ke-6, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Tugas pengurus OSIS. Pengurus OSIS memiliki tugas menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART OSIS serta GBKPK yang disusun oleh MPK. MPK adalah Majelis Musyawarah Perwakilan Kelas. Biasanya diwakili oleh ketua kelas dan sekretarisnya. Yang selanjutnya adalah selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat madrasah. Yang ketiga, kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK, dan tembusan kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah selalu berkonsultasi dengan pembina OSIS. Ini adalah tugas-tugas pengurus OSIS.
Selanjutnya, fungsi manajemen dalam organisasi. Menurut George R.T. Terry fungsinya adalah yang pertama adalah planning. Planning ini siswa membentuk rancangan kegiatan sehingga nanti bisa terorganisasi ya, tentunya terkoordinasi dengan baik. Artinya membentuk fungsional atau petugas-petugas fungsional untuk pelaksanaan planning tersebut. Setelah membentuk organisasi fungsional tersebut dalam kegiatan, ini nanti menuju ke activating. Activating adalah tindakan, sehingga nanti tindakan atau pelaksanaannya ini berdasarkan dengan planning dan organisasinya, dengan job description-nya. Selanjutnya nanti tinggal controlling. Controlling adalah siapa yang mengontrol satu pembina OSIS, terus waka bidang kesiswaan dan kepala sekolah nanti akan mengontrol jalannya kegiatan yang diorganisasikan oleh anggota OSIS tersebut, sehingga nanti akan menunjuk atau menumbuhkan hasil yang lebih baik. Apabila nanti kegiatan tersebut tidak atau memiliki kekurangan tertentu, maka bisa untuk diperbaiki dari kegiatan selanjutnya. Ini adalah termasuk fungsi manajemen dalam organisasi, sehingga stack atau taksin dari beberapa organisasi ini nanti bisa terukur dengan baik secara dengan job deskripsinya masing-masing. Lanjut adalah good planning. Good planning itu seperti apa? Ya, itu dapat dilaksanakan. Punya jangka waktu tertentu, meliputi seluruh aspek dan kegiatan yang ada. Fleksibel dengan situasi dan kondisi, artinya harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Kalau situasi seperti ini masih dalam pandemi COVID-19, biasanya situasinya harus relevansi dengan keadaan. Apakah kegiatan ini bisa diadakan secara tatap muka atau kegiatan secara daring? Ini biasanya tersebut. Terus dilandasi partisipasi seluruh anggota. Jadi semua anggota OSIS harus berpartisipasi untuk membantu jalannya acara tersebut. Yang selanjutnya adalah sederhana, karena mungkin dari beberapa kegiatan yang tidak memiliki dana untuk budget tertentu, maka harus dilakukan dengan sederhana mungkin. Kalau memang diperlukan untuk gebiar, maka harus memerlukan dana-dana yang lain, bisa berasal dari dana sponsor maupun dana siswa yang diperuntukkan atau tidak mengikat dari satu dengan yang lain. Yang selanjutnya adalah punya estimasi. Estimasi ini adalah waktu jangka tertentu. Hal-hal yang penting dan sifat dalam penyusunan program kerja, yaitu adalah program kerja disusun dalam 1 tahun pelajaran termasuk waktu liburan. Pemilihan waktu yang tepat, mencerminkan aspirasi dan kebutuhan anggota, mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk anggota, pengurus MPK, pembina OSIS, waka bidang kesiswaan, dan kepala madrasah. Program kerja disusun dalam 1 tahun pelajaran termasuk waktu liburan, artinya sebelum melakukan kegiatan, jadi ini adalah pengurus harian dan pengurus OSIS seksi bidang tersebut membuat rancangan-rancangan tertentu untuk dijadikan program kerja selama 1 tahun sebelum tahun ajaran baru dimulai, sehingga mereka mendapat acuan kegiatannya itu berpacu pada program kerja dan ADART program OSIS dalam 1 tahun masa bakti tersebut. Pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat ini adalah menyesuaikan pada kalender pendidikan atau pada kalender madrasah, di mana setiap madrasah atau satuan pendidikan itu memiliki waktu-waktu tertentu di mana nanti akan dilakukan sebuah program. Misalnya sebagai contoh, ini adalah program upacara peringatan, ya, program peringatan Hari Proklamasi Indonesia
Selanjutnya, alur penyusunan program kerja dan pelaksanaannya adalah seksi bidang membuat rencana atas usulan siswa melalui musyawarah perwakilan kelas. Seluruh seksi bidang atau sekbid rapat pleno bersama MPK. Selanjutnya adalah pengurus harian mengadakan cross check guna menghindari adanya rangkap program. Artinya kenapa kok harus mengecek agenda tersebut? Itu karena biasanya setiap seksi bidang memiliki program-program tertentu pada bulan-bulan tersebut, sehingga nanti akan memiliki ganda rangka program. Maka di situ harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada pada seksi bidang yang lain. Selanjutnya, setelah meng-cross check guna menghindari adanya rangka program tersebut, nanti harus konsultasi kepada pembina OSIS, sehingga nanti ini seperti apa jalannya bisa terorganisasi dengan baik. Selanjutnya, penyusunan program kerja pada kegiatan tersebut. Setelah penyusunan program kerja, maka nanti proposal sudah jadi, maka langsung persetujuan kepala madrasah. Persetujuan kepala madrasah ini bisa dilakukan untuk program-program tersebut yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seksi bidang yang perlu diketahui oleh kepala madrasah. Selanjutnya, langsung setelah disetujui oleh kepala madrasah, pelaksanaan program kerja atau kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Setelah pelaksanaan tersebut baru evaluasi. Evaluasinya kenapa? Karena nanti berhubungan dengan jalannya acara tersebut sudah baik atau belum, atau masih memiliki kendala-kendala tertentu. Selanjutnya adalah baru seksi laporan. Laporan ini nanti bisa berbentuk dalam laporan proposal kegiatan yang untuk diketahui oleh pembina OSIS, wakil seksi bidang kesiswaan dan kepala madrasah, sehingga laporan tersebut bisa diketahui titik terang atau jalannya acara tersebut dengan baik atau memiliki kendala-kendala tertentu. Itu adalah alur penyusunan program kerja dan pelaksanaannya. Ajuan program kerja OSIS, kegiatannya itu adalah berpedoman pada AD/ART program OSIS. Nah, setelah AD/ART ini adalah satu, dukungan musyawarah perwakilan kelas atau disebut dengan MPK. MPK ini tadi ya sudah saya bilang bahwasanya MPK ini perwakilan dari ketua kelas dan pengurus harian, minimal 2 perwakilan. Yang ketiga adalah dukungan anggota OSIS semuanya. Yang keempat, dukungan pembina OSIS. Yang kelima, dukungan wakil bidang kesiswaan. Dan keenam, dukungan kepala madrasah. Landasan hukumnya. Landasan hukum pada program kegiatan kerja OSIS yaitu adalah landasan Aidil, yaitu adalah Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional UUD 1945. Yang ketiga adalah landasan operasional Tridharma OSIS atau AD/ART OSIS. Ini adalah sebagai landasan kegiatan program kerja OSIS. Ya. Dasar hukum dalam menyusun program kerja MTS Raudun Nasiin Masa Bakti 2001-2022 adalah TAP MPR nomor 2 MPR garing 1993, TAP MPR nomor 20 garing MPR garing 2003, Undang-Undang RI nomor 2 garing 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah keputusan Mendikbud RI nomor 0461 garing U garing 1984 tentang pembinaan kesiswaan. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Siknas. Dan selanjutnya adalah keputusan Kepala Madrasah MTS Raudun Nasiin. Ini adalah dasar hukumnya. Dasar asasnya pasal 4. Organisasi ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Pancasila, Ahlussunnah wal Jamaah.
Ini adalah pasal 5. Organisasi ini berasaskan keluarga dan gotong royong. Dan yang keenam adalah lambang OSIS MTS Rawdatun Nasiin. Lambang dan tujuan OSIS. Ini adalah lambang OSISnya. Lambang OSIS ini bermakna logo OSIS MTS Rawdatun Nasiin. Lambang padi menunjukkan bahwa OSIS MTS Rawdatun Nasiin membina pemimpin masa depan dan adil, ikhlas, sidik, amanah, ta'awun, dan ta'wazun. Selanjutnya adalah lambang 9. Selanjutnya adalah lambang ke-9, yaitu lambang 9 bintang, menunjukkan siswa OSIS MTS Rawdatun Nasiin berlandaskan keimanan dan akhlak mulia yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau 9 bintang biasanya kan logo atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada 9 wali gitu ya. Lambang sekolah menunjukkan jati diri, kecintaan dan ketaatan terhadap lembaga MTS Rawdatun Nasiin. Dan yang terakhir adalah lambang pita hijau. Lambang pita hijau di sini adalah ini ya, lambang pita hijau ini adalah menunjukkan bahwa OSIS MTS Rawdatun Nasiin selalu menjaga kehormatan organisasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga mereka tidak semena-mena atas menjadikannya kegiatan tersebut dengan lebih teratur gitu ya. Struktur pengurus OSIS MTS Rawdatun Nasiin. Pengurus strukturnya adalah di kepala, ada yang bagian pertama adalah kepala madrasah. Lanjut di sini adalah waka bidang kesiswaan. Setelah waka bidang kesiswaan adalah pembina OSIS. Di bawahnya pembina OSIS ada ketua umum. Nanti kita akan berkenalan langsung dengan masing-masing pengurus harian. Ketua umum, terus yaitu adalah ketua 1, ketua 2 dan sekretaris, serta lanjut ke bendahara. Seksi bidangnya ini nanti ada 6. 1. Seksi bidang peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah seksi bidang 2, peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah seksi bidang peningkatan kepribadian dan budi pekerti luhur. Selanjutnya adalah seksi kelima, seksi bidang berorganisasi, politik dan kepemimpinan. Seksi bidang kelima adalah peningkatan keterampilan kewirausahaan. Dan seksi bidang keenam adalah kesenian, kebahasaan dan jasmani. Jenis-jenis program OSIS ada program tahunan, program bulanan, dan program harian, yang mana nanti diatur pada program kerja OSIS masa bakti 2001-2002 yang berlandaskan atas ADART kegiatan OSIS. Selain itu, organisasi intrasekolah, kalian sudah mempelajari tentang materi apa yang disebut dengan organisasi intrasekolah, baik secara global maupun secara khusus. Nah, sekarang kita mengenal siapa saja atau bentuk struktur organisasi siswa sekolah atau disebut dengan OSIS pada masa bakti 2001-2022. Nah, kalian juga harus mempelajarinya dengan seksama. Kita kenalan dulu. Siapa saja yang menjadi ketua OSIS, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang OSIS yang selama ini akan menjalankan kewajibannya sebagai anggota OSIS dan pengurus harian. Simak penjelasan saya pada video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Romatunisa dari kelas 9. Saya sebagai ketua OSIS 2. Selamat bergabung bagi siswa-siswi baru MTS Rawdatun Nasiin 2021-2022. Selamat mengikuti
kegiatan Assalamualaikum bersama. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Ramadhani dari kelas 9. Di sini saya sebagai sekretaris 2. Saya mengucapkan selamat bagi siswa-siswi MTS Rut Nyasiin tahun 2021-2022 dan selamat mengikuti kegiatan Matsama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Abdillah, kelas 9. Saya sebagai Ketua OSIS tahun 2021-2022 mengucapkan selamat mengikuti Matsama bagi peserta didik baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibra Abdillah, kelas 9 MTS Unggulan Ratu Nasiin. Saya sebagai OSIS menjadi sekretaris. Dan selamat untuk pelaksanaan Matsama periode 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Ferhantamiko. Saya dari kelas 9A Unggulan. Saya dari Ketua Seksi Bidang Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamat mengikuti Matsama 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 9 di Unggulan. Saya sebagai Ketua Peningkatan Seksama Berbangsa dan Bernegara. Selamat mengikuti Matsama 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasjana Putra, kelas 9D, sebagai Seksi Organisasi Pendidikan Politik dan Pemimpinan. Selamat mengikuti Matsama 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin dari kelas 9D Unggulan. Saya dari Ketua Peningkatan Keterampilan Kewirausahaan. Selamat mengucapkan mengikuti Matsama tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianta Lamsyah, saya dari kelas 9D. Saya sebagai koordinator peningkatan kepribadian dan budi pekerti luhur mengucapkan selamat mengikuti Matsama 2021. OSIS MTS Ratu Nasiin mengucapkan selamat mengikuti Matsama 2021 untuk peserta didik baru. Anda yang saya cintai, peserta didik baru MTS Ratu Nasiin tahun 2001-2022. Pada kesempatan ini Matsama 2001 memperkenalkan madrasah. Bagaimana madrasah ini membina dan mengajarkan berbagai keilmuan baik secara agama, sains, dan teknologi yang lainnya. Pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwasanya kalian selama pandemi COVID-19 atau disebut dengan COVID-19 harus saling menjaga diri kita masing-masing untuk menguatkan daya tubuh kita atau imun daya tubuh kita dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menambah imun tubuh kita. Selain itu, kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan, di mana itu harus menjaga jarak dengan satu dengan orang lain, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan social distancing dengan tidak berkerumun. Ya, kalau kalian tidak memiliki kepentingan yang sangat-sangat penting, usahakan tinggal di rumah saja atau di pesantren. Tapi kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 ini segera usai, segera berlalu, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Madrasah Sanawiyah maupun di pondok pesantren dan di luar sekolah. Nah, peserta didik baru, terima kasih atas partisipasinya
mengikuti kegiatan Makrama 2021 pada MTS Raudhatun Nasiin Berat Kulon Kemlagi Mojokerto. Pada kali ini saya sebagai guru bahasa Inggris dan pembina OSIS masa bakti 2001-2002 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kalian untuk mengikuti dan menyimak materi yang saya berikan, sekaligus semangat untuk belajar. Kita harus semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi daring maupun luring. Anda peserta didik baru MTS Raudhatun Nasiin, saya sebagai pembina OSIS dan guru bahasa Inggris di sini mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.